kenapa banyak peminatnya root ini sangat direkomendasikan untuk kita yang pemula. Kita pemula itu lebih bagus memilih alat pancing yang seringan-ringan mungkin. Lebih bagus teman-teman kalau belum punya atau mulai berbelanja alat jigging, pilih berbahan dia tidak akan patah root ini. Ini kelebihan root ini tidak akan patah. Dia riskan patahnya ini bisa sampai 50%. Itu akan membantu kita saat fight, saat bertarung sama ikan. Jadi bisa-bisa pemula yang bakal mulai mancing jigging langsung pensiun. Gak cocok untuk jigging saya, gerak. Padahal kita salah memilih alat mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Soleh Jaraman. Nah, seperti video saya yang lalu, kemarin saya sudah bahas tentang pemilihan root, one piece, butt joint dan middle joint. Dan seperti janji saya mau membahas kelebihan dan kekurangan tipe berkomposit karbon dan solid karbon atau fiberglass ya. Penasaran kan tentunya teman-teman kenapa dari kedua jenis root ini ada yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Penasaran kan? Pantengin terus channel saya. Dan buat yang baru bergabung, saya berharap sudah menekan tombol subscribe ya, like dan share-nya. Jadi agar saya makin semangat untuk berbagi video atau masukan dari saya atau ilmu yang saya ketahui tentang teknik jigging tentunya ya, dan mencari spot di laut. Oke, saya pun nggak mau panjang lebar. Saya akan bahas satu persatu ya. Untuk tipe root karbon tentunya kenapa banyak peminat root karbon ini? Yang pertama, dia memang ringan bahannya ya. Dia memang sangat ringan, sangat efisien memang. Beratnya pun cuma 2 on, 1,5 on sampai 2 on bahkan ya untuk tipe jigging itu sendiri. Dan dia menurut PE, menurut panjang ya. Dan kenapa banyak peminatnya root ini? Yang pertama, dia memang ringan. Terus untuk bahannya pun karena dia karbon ya tentunya, jadi dia memiliki memang kekuatan tersendiri. Dan untuk saat kita memainkannya pun kita tidak terlalu capek, apalagi untuk fight, karena dia sangat membantu ya. Jadi sifat karbon itu dia kan begitu dilepas dia langsung balik. Dia sangat membantu untuk saat kita fight meladeni ikan besar tentunya ya. Makanya kadang-kadang root karbon ini ada yang mahal, bisa dikatakan seperti root sultan ya. Jadi saya tidak bahas merek, saya cuma membahas tipe root saja. Dan root karbon ini sangat direkomendasikan untuk kita yang pemula. Jadi kita pemula itu lebih bagus memilih alat pancing yang seringan-ringan mungkin. Dalam arti kata seringan mungkin, jadi kita tidak bosan untuk memainkan metal jig itu tersendiri. Nah, makanya root karbon ini sangat direkomendasikan. Dan yang kedua, saya mau bahas root fiber berbahan baku fiberglass ya, atau blank solid. Untuk blank fiber ini sebenarnya sih tidak dianjurkan untuk jigging ya. Yang pertama, dia memiliki berat yang agak lumayan. Kalau root karbon tadi 1 on sampai 2 on, dia bisa sampai 3 sampai 4 on. Bayangkan saja 3 sampai 4 on itu kita memainkan metal jigging sangat lelah, sangat tidak nyaman. Dan dia actionnya pun gimana ya dikatakan, actionnya dia lentur, masuk dalam arti kata lentur, dia tidak mau balik. Nah, dia kalau seandainya kita fight sama ikan, dia begini, dia melengkung-melengkung terus. Nah, dia tidak membantu kita saat fight ya. Makanya kenapa root ini tidak dianjurkan untuk jigging ya. Bukan tidak dianjurkan sih, lebih bagus teman-teman kalau belum punya atau mulai berbelanja alat jigging, pilih berbahan jenis karbon ya. Minimal nggak usah yang mahal, yang murah pun ada juga sekarang sudah banyak. Tapi kalau bisa pilih yang hollow, jangan yang solid ya, karena itu sangat membantu untuk kenyamanan kita jigging tersendiri. Nah, sudah paham kan kenapa saya tidak anjurkan root fiberglass atau bahkan solid? Karena dia actionnya tidak sempurna. Dia saat memainkan umpan pun tidak nyaman kita memainkannya. Terus saat fight yang saya perlu saya bahas hari ini itu untuk fight,
dia tidak membantu kita untuk fight. Dia kalau melengkung, dia tidak akan patah root ini. Inilah kelebihan root ini, tidak akan patah. Selengkung apapun dia tidak akan patah tipe fiberglass ini, tapi dia tidak punya lifting power. Dia tidak akan membantu kita saat fight. Ya, beda seperti root yang saya bilang tadi, root karbon. Dia riskan patahnya ini bisa sampai 50%. Makanya jangan salah paham juga. Bukan berarti root karbon ini bagus. Tidak, dia cuma ringan, tapi dia sangat membantu kita saat fight. Ya, oke, udah jelas kan? Jadi untuk teman-teman yang pemula bisa mencari root tipe karbon. Biasanya di speknya sini ada ditulis, kalau yang apa tuh yang bermerek pun ada ditulis bahan kompositnya solid atau hollow. Ataupun tanya aja sama yang jual, bang ini blanknya solid atau hollow. Jadi saya anjurkan pilih yang hollow, jangan yang solid ya. Itu akan membantu kita saat fight, saat bertarung sama ikan, dan memainkan metajik pun kita sangat nyaman. Dia membantu. Dia rata-rata lengkungnya cuma di ujung sini. Terus pada saat beban dia baru naik setengah. Bertambah lagi beban, dia akan melengkungnya di sini. Jadi itulah kelebihan tipe root karbon yang saya anjurkan untuk teman-teman yang mulai berangkat jigging ya. Jangan beli tipe root apa namanya istilahnya fiberglass ya solid ya, itu tidak dianjurkan, sangat tidak nyaman. Ditambah lagi beban reel udah sekian gram sampai 500 gram, ditambah ini hampir 1 kilo, bayangkan aja. Jadi ditambah lagi dengan metal jig bisa-bisa sampai 1,5 kilo, bayangkan aja. Jadi bisa-bisa pemula yang bakal mulai mancing jigging langsung pensiun. Gak cocok untuk jigging saya, berat. Padahal kita salah memilih alat pancingnya, terutama root. Oke, karena untuk reel saya kemarin sudah bahas tipe reel apa, bisa lihat di deskripsi, di situ ada linknya atau di playlist ya. Oke, saya berharap teman-teman semuanya sudah paham. Saya bukan mau sombong, menunjukkan root mahal atau tidaknya. Saya tidak bahas merek, saya cuma berbagi ilmu aja buat teman-teman agar tidak salah pilih. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.